Ayah, ini gimana? Matanya tetap belum ketutup juga. Tolong ambilkan kapas. Kita tutup saja dengan kapas. Iya, Ayah. Ini kapasnya, Ayah. Ya, kita berdoa sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Sesungguhnya segala kekuatan hanya milik Allah semata. Amin ya rabbal alamin. Tutup mata. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Pak Ustadz, bagaimana ini Pak Ustadz? Mungkin ini jalan yang sudah harus dilalui oleh almarhumah. Sebaiknya pemakaman tidak ditunda-tunda. Karena hari sudah makin siang. Mari ibu-ibu, kita kafani jenazah almarhumah. Makanan sudah siap? Sudah, Ustaz. Kalau bisa segera diturunkan jenazahnya. Loh, kok tanahnya nggak habis-habis? Pantesan tanganku sampai capek gini. Lubangnya belum tutup-tutup juga. Gimana nih Pak Ustaz? Bapak-bapak, ibu-ibu, kalian tentu sudah mengetahui kondisi almarhumah. Dan sekarang lubang makamnya pun tidak bisa tertutup.
Minggir, Yan. Ayahmu itu sudah tidak benar. Dia harus diberi pelajaran. Kamu nggak usah bela-belain ayahmu. Lebih baik cepat kamu minggir daripada nanti kamu kena pukul. Enggak, Pak. Tolong, Pak. Bebasin ayah saya, Pak. Kalau ayah saya dipukulin terus, saya nggak punya uang buat bawa ke rumah sakit. Pak, tolong, Pak. Saya mohon, Pak. Ampuni ayah saya, Pak. Saya mohon. Sudah, Pak. Kasihan si Yanti. Ntar dia juga yang repot. Bangun, Yan. Aku ampuni ayahmu. Tapi cepat bawa dia pergi dari sini. Sebelum aku berubah pikiran. Harun, kalau bukan karena anakmu, aku tidak akan mengampunimu. Awas kalau kamu berani-berani mengganggu istriku lagi. Cepat pergi sana. Cepat. Ayo. Ayah, ayah kenapa? Mita, ambilin air putih sama obat merah buat ayah ya, sayang ya. Kenapa, Kak? Ayah ketahuan nidurin istri orang lagi. Ratna? Bicara sama siapa kamu, ha? Anak kok nggak tahu sopan santun. Berani-beraninya kamu bicara seperti itu sama ayahmu. Emang bener kan? Dari dulu ayah nggak pernah kapok. Ayah lupa kalau gara-gara ayah ibu meninggal dan sekarang kita jatuh miskin. Kurang ajar. Ayah! Mau lagi kamu? Ratna? Kurang ajar, Bang. Sebelumnya Yanti minta maaf ya. Tapi apa yang dibilang Ratna itu benar ya. Kenapa ayah masih aja gangguin istri orang? Ayah nggak kapok udah babak belur kayak gini. Malu ya sama tetangga. Kamu kenapa jadi kayak nenek-nenek sih? Kebanyakan ngomong, sok tua. Mau aku tampar juga kamu, ha? Ayo cepet obatin sakit semua ini. Hah? Goblok semua. Ini sarapan jangan lupa. Rat, kamu kenapa? Nggak apa-apa, Kak. Loh. Rat. Nggak apa-apa gimana sih kamu? Kok badannya dingin gini? Kamu pucet banget, Rat. Kamu masuk angin ya? Kamu jangan masuk sekolah dulu ya, sayangnya. Nanti biar kakak titipin surat ke sekolahan ya. Nggak usah, Kak. Aku nggak kenapa-napa kok. Yanti, beli nasi uduknya dong. Udah kamu duduk dulu sarapan. Minum teh manis ya. Aduh, Bu, maaf ya Bu ya. Lama nunggunya. Nasi uduknya satu ya, Yan? Satu aja, Mbak. Pakai sambalnya yang banyak. Kak Yanti, Anita berangkat sekolah dulu ya. Rat, nanti jangan lupa jemput Anita ya. Iya, Kak. Yuk. Gila nih perempuan. Seksi bener. Kenapa baru kali ini aku ngeliatnya? Kata orang-orang si janda muda, ini nggak boleh disia-siain. Aku harus bisa ngedapetin dia. Mbak. Makasih ya. Ayah, kok nggak kapok-kapok sih ya? Yan, mana uang hasil jualan tadi? Sini, ayah pinjam dulu. Uang ini buat bayaran sekolah Anita sama Ratna. Udah mulai berani kamu sama ayah. Sini, ayah pinjam dulu uangnya, jangan pelit-pelit. Yanti nggak bisa kasih uang ini ke ayah. Yanti udah janji besok mau ke sekolahan untuk bayar uang ini. Lagian ayah, paling juga buat foya-foya. Ya inget ya, kita ini udah nggak sama lagi kayak dulu. Ah, cerewet kamu sini. Ya jangan ya. Buat kembalian. Makasih ya. Enak aja. Kamu pikir aku percaya anak yang ada dalam kandunganmu itu anakku? Kamu kan juga main sama cowok lain. Andi, kamu jangan ngomong sembarangan ya.
Aku tuh cuma ngelakuin ini sama kamu. Aku nggak pernah ngelakuin sama orang lain. Alah, itu kan cuma omongan kamu aja. Mana ada buktinya kalau kamu cuma sama aku? Dengar ya, kamu aja mau melakukan itu sama aku. Nggak nutup kemungkinan kan, kamu melakukan itu sama cowok lain. Pokoknya aku nggak mau tanggung jawab. Andi, tunggu. Kamu nggak boleh tinggalin aku itu aja, nih. Andi, jangan tinggalin aku, nih. Gimana aku harus ngadepin orang tua aku? Itu urusanmu. Dan aku nggak mau tahu. Pasti nggak? Pasti. Ratna, Andi, bangun Ratna, ya ampun. Ratna bangun. Nan, dia nggak mau bertanggung jawab, Nan. Gimana nasibku? Ya udah, kalau memang si Andi nggak mau bertanggung jawab, kita cari jalan keluarnya ya. Kak Ratna kemana sih? Katanya mau jemput Anita. Mana perut udah lapar lagi. Kalau kayak gini mah, Anita bisa pulang sendiri. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Pak Anita. Bagaimana ini, Pak? Kita mesti bawa dia ke rumah sakit. Tolong, Pak. Tolong! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Guru, ada apa nih Bu, tumben? Saya ingin memberitahukan kalau Anita kecelakaan. Anita di mana sekarang, Bu? Tenang, Mbak. Saya sudah membawa dia ke rumah sakit. Tapi sebaiknya Mbak kesana sekarang. Saya permisi pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah nggak ada di rumah lagi nih. Kenapa sih setiap ada masalahnya selalu nggak ada? Kenapa jadi repot-repot begini? Abang kemari cuma pengen ngobrol aja kok. Bener nih, cuman pingin ngobrol aja. Memangnya boleh yang lain? Gini loh, Mir. Abang ini lagi pusing banget. Capek ngurusin anak-anak. Pada susah diatur. Mau nggak kamu nemenin abang seharian? Soalnya, kalau dekat sama kamu, terus ngelihat senyum kamu itu, rasanya semua persoalan jadi hilang. Mau ya? Tenang aja kok, Bang. Mirna pasti mau nemenin Abang. Anita, kenapa kamu jadi kayak gini, Anita? Kak Yanti. Tadi saya pulang ke rumah dan kata tetangga, Kak Yanti ada di rumah sakit karena Anita kecelakaan. Semua ini gara-gara kamu. Kakak udah bilang sama kamu, Rat. Jemput Anita setiap pulang sekolah. Sekarang kamu malah pergi nggak tahu kemana. Kamu lihat Anita. Puas kamu. Puas kamu, Rat. Kakak, maafin saya, Kak.
Anita, maafin kakak ya. Ini memang kesalahan kakak. Maaf, Mbak ini keluarganya ya? Iya, suster. Mbak harus mengurus biaya administrasi rumah sakit. Mbak isi formulir ini dan Mbak membayar uang deposit rumah sakit. Uang deposit ini untuk membayar biaya kamar dan dokter. Semuanya 1 juta rupiah. 1 juta? Iya Mbak, dan harus dibayar secepatnya. Pinjam uang? Maaf ya. Tolonglah saya, Bu. Saya betul-betul membutuhkan uang itu, Bu. Saya janji, Bu. Begitu ada uang, saya akan langsung kembalikan sama Ibu. Janji, sumpah, Bu. Saya nggak bohong. Kamu pikir yang butuh uang itu cuma kamu sendiri? Saya juga butuh uang. Ngerti kamu? Lagi pula apa sih peduliku sama keluarga kamu? Waktu keluarga kamu lagi kaya, saya butuh uang, saya pinjam uang sampai mohon-mohon, nggak juga dikasih. Jadi sekarang anggap aja itu balasan untuk keluarga kamu. Ah udah deh, pergi sana. Kamu tuh cuma ngabis-ngabisin waktuku aja ya. Maaf, Bu. Saya betul-betul nggak tahu masalah itu, Bu. Tapi atas nama keluarga saya minta maaf sekali sama Ibu. Maaf ya, Bu. Tapi tolong, Bu, saya mohon. Sekali ini saja, Bu. Pinjami saya uang. Ini menyangkut nyawa Anita, adik saya, Bu. Saya mohon. Dengar ya. Kamu mau nangis, kamu mau sujud di kaki saya tetap tidak peduli. Ngerti kamu? Kamu lebih baik cepat pergi dari sini. Kalau enggak saya suruh anjing saya untuk ngejar kamu. Jana! Jana! Keluarin anjingnya! Biar digigit sekalian anak ini. Bu, tolong saya, Bu. Ayo tambah lagi makan sama minumnya. Tenang, gue yang traktir. Anita, tahan ya. Kamu harus kuat, sayang. Sebentar lagi pasti Kak Yanti akan datang dan bawain uang untuk biaya perawatan kamu di sini ya. Kamu pasti sembuh. Ya Allah, kenapa semua ini terjadi pada hamba? Apa sudah tidak sanggup lagi, Allah? Kenapa kamu tidak hadir? Apa sudah tidak kuat lagi, Allah? Sedikit pun Hamba tidak pernah melupakan kewajiban Hamba padamu. Kenapa Engkau melupakan Hamba, ya Allah? Engkau tidak adil pada Hamba. Kamu kenapa? Anita kecelakaan dari rumah sakit. Orang-orang itu tidak ada yang mau pinjamin uang ke aku. Aku lagi nggak ada uang ya. Kalau punya uang pasti aku pinjemin. Tolonglah aku, Is. Kamu baru mendapatkan uang sumbangan untuk panti asuhan kan, Is? Berarti sekarang kamu pegang uang. Bantu aku, Is. Aku nggak tahu mesti minta tolong sama siapa lagi, Is. Tapi ya, aku nggak berani. Uang itu kan amanah dari orang-orang. Gimana kalau mereka nggak rela? Is, aku mohon. Kamu harus percaya, Is. Aku teman kamu. Kalau sampai aku tidak bisa melunasi uang rumah sakit, nyawa Anita tidak mungkin tertolong, Is. Cuma kamu yang bisa menyelamatkan Anita. Aku mohon. Aku mohon, Is. Baik ya. Aku pasti bantu kamu. Makasih. Jamur merang. Semenjak ketemu kamu, Abang merasa menemukan surga.
Abang sudah lama ditinggal mati istri. Abang sangat cinta sama dia. Sabar dong, Cuman kamu yang bisa gantiin dia. Alhamdulillah. Anita pasti bisa tertolong. Anita, Kak. Anita sudah pergi, Kak. Gak mungkin, Ran. Anita gak mungkin meninggal, Ran. Anita, Kak. Anita. Bangun, Anita, bangun. Bangun, sayang. Anita, bangun. Lihat, kakak udah bawa uangnya. Nita lihat ya, banyak kan sayangnya, banyak kan. Nanti Nita bisa sembuh. Kakak udah bawa uangnya. Kenapa Nita gak mau nungguin kakak sebentar nih? Kakak udah bawa uangnya buat kamu. Bangun sayang, bangun, jangan tinggalin kakak Nita. Ya Allah, kenapa engkau tidak adil ya Allah? Kenapa mesti Anita? Kenapa dia kau ambil ya Allah? Di mana keadilanmu Allah? Aku benci mereka, aku benci padamu ya Allah. Aku benci engkau ya Allah, aku benci. Kenapa saya nggak bisa bawa jenazah adik saya? Peraturannya memang seperti itu, Mbak. Mbak harus melunasi biaya administrasinya dulu. Baru setelah itu Mbak bisa membawa pulang jenazah adik Mbak. Saya harus bayar. Saya nggak mau bayar. Adik saya mati gara-gara rumah sakit ini tidak becus. Saya ingatkan sekali lagi, pihak rumah sakit tidak akan mengeluarkan jenazah adik Mbak sebelum Mbak melunasi biaya administrasinya. Bayar. Saya harus bayar, Susan. Oke. Saya bayar. Pakai uang. Makan! Makan uangnya! Berikan aku hidayahmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah, Yan. Rat, ikhlasin aja kepergiannya Anita. Di mana ayah kalian? Dari tadi tidak kelihatan. Gak tahu, Ustaz. Ayah juga nggak tahu kalau Anita sudah meninggal. Astagfirullahaladzim. Yanti! Dicariin. Ngapain kalian di sini?
Rumah nggak ada yang jaga. Pada ngumpul di sini. Anita. Siapa nih Anita? Anita. Hah? Anita. Dasar ayah nggak tahu diri. Ayah nggak becus kamu. Coba kalau kamu ada di rumah, kamu nggak pergi ngejar wanita sialan. Anita nggak mungkin mati tahu. Sudah, Yanti, sudah. Semua sudah terjadi. Ini tidak boleh disesalkan. Suatu hikmah untuk kita semua. Saya nggak bisa terima. Sampai mati saya nggak bisa terima. Aku nggak akan maafin siapapun, termasuk kamu. Yanti. Ini Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Is, mau beli nasi uduk juga? Enggak, Yan. Yan, aku mau lagi uang sumbangan yang kamu pinjam waktu itu. Karena kan acaranya tinggal 2 hari lagi. Aduh, gawat. Gimana ini? Aku lagi nggak punya uang. Kamu udah punya uang untuk membayarnya kan? Ada apa ini? Uang apa yang kalian bicarakan? Saya mau nagih utang ke Yanti. Waktu itu dia pinjam uang sumbangan panti asuhan untuk biaya pengobatannya Anita. Jangan mengada-ngada kamu. Gak mungkin Yanti pinjam-pinjam uang segala sama kamu. Apalagi uang sumbangan. Ya, kamu pinjam duit sama dia. Enggak kok ya. Yanti nggak pernah pinjam uang. Mungkin Aisyah salah orang kali. Tuh kan, kamu dengar sendiri kan? Keluarga di sini tidak ada turunan tukang utang, ngerti? Yan, kamu nggak bisa kayak gitu dong. Kalau ini uang aku mungkin bisa aku ikhlasin, tapi ini kan uang orang banyak. Kamu tetap harus membayarnya, Yan. Bayar. Orang nggak punya utang kalau disuruh bayar. Bilang aja uang itu kamu makan sendiri. Astagfirullah, saya nggak mungkin kayak gitu. Yan, istighfar. Kamu nggak bisa. Nggak bisa apa? Hah? Nggak bisa apa? Udah, cepet kamu pergi dari sini. Nanti pembeli nggak ada yang berani datang gara-gara kamu. Ayo cepat pergi. Ayo cepat pergi, nunggu apa lagi? Mau aku tipu ketupat? Yan, aku tetap nunggu bayaran kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yan, itu Aisyah kok ngotot bener nagih utang sama kamu. Bener kamu utang duit dia? Ayah kok nggak percaya sama Yanti? Ya, Yanti mau lihat gorengan dulu. Ayah bisa jaga warung sebentar ya? Ya udah, sana pergi. Rat? Kamu kenapa? Muntah? Hah? Enggak, Kak. Aku cuma nggak enak badan doang. Bohong kamu. 1 bulan ini kakak perhatikan kamu selalu malas makan, lemas, pucat. Dan kamu selalu makan yang asam-asam. Iya kan? Kamu hamil, Rat? Ratna! Jawab! Kamu hamil? Iya, Kak. Hamil. Hamil. Bikin malu keluarga. Hamil kamu ya, hamil. Jawab, berapa bulan kamu hamil? 2 bulan, Kak. Ampun, Kak. Gugurkan kandungan kamu! Gugurkan! Tapi nggak ada tapi. Kamu harus cari orang, dukun beranak atau siapa aja yang mau menggugurkan kandungan kamu.
bikin bahagia. Dasar Tuhan makan sialan! Kak. Dengar ya. Sekarang kakak akan cari uang dan kamu tunggu di sini. Kakak nggak mau tahu. Malam ini juga kamu harus gugurkan kandungan kamu. Ngerti kamu? Ngerti? Mana lagi harus dapetin duitnya? Gimana pun caranya, pokoknya malam ini juga aku harus dapet tuh duit. Yanti, tunggu sebentar, Yan. Yan, kamu mau ke masjid kan? Aku mau titip amplop ini. Ini isinya uang untuk Pak Ustadz. Tolong kamu kasih ke panitia yang ada di masjid. Aku nggak bisa ke sana, soalnya aku lagi datang bulan. Tolong ya, Yan. Ya. Makasih ya, Yan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uangnya cukup untuk biaya menggugurkan kandungan Ratna. Gak ada orang ini. Tahan, tahan. Iya, tahan. Tahan. Ya kalau enaknya diam aja. Tahan ini kalau sakit tahan. Tahan. Ya. Cewek sialan. Cewek segala jual mahal lagi. Ngapain kamu bengong aja? Hah? Ayo cepat masakin air buat mandi. Sama buat minum. Ayo. Ayo. Mau aku campur kamu, ha? Ayo. Anak pada nggak ada yang bisa diatur. Dasar ayah nggak becus, ayah nggak bener. Lihat aja, nanti kamu akan tahu gimana rasanya sakit. Berikan aku
Ya, airnya udah tuh ya. Nah, apa sih ah? Ya, airnya udah. Nah, air. Ya. Punya orang tua kok nggak tahu diri. Lama-lama aku sebel juga salah ngeliat tingkahnya si Yanti. Setiap kali ke rumahku selalu aja mau pinjam duit. Awalnya sih aku nggak keberatan. Aku juga kan kasihan sama dia. Tapi lama-lama kok dia jadi kurang ajar ya? Benar, apalagi nih kalau setiap ditagih ada aja alasannya sampai bosen. Tapi kan sekarang saya benar-benar butuh duit. Di warung ini aja, si Yanti utangnya udah bejibun. Dengar-dengar dia juga ngambil sumbangan dari panti asuhan ya? Ini nggak bisa dibiarin terus-menerus kayak gini. Gimana kalau kita sekarang ke rumah si Yanti? Boleh, saya setuju. Kayaknya kita harus bawa ayah ke rumah sakit deh. Sejak ayah jatuh di kamar mandi, ayah jadi diem kayak gini, Kak. Biarin aja. Kalau kayak gini kan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Kita semua jadi nggak repot. Tapi, Kak, Udahlah, biarin aja. Emangnya kamu tuh punya duit apa buat bawa dia ke rumah sakit? Punya nggak? Nggak punya kan? Ya udah kalau gitu. Bikin repot aja sih. Yanti! Keluar kamu! Yanti! Keluar! Siapa sih? Yanti! kamu, Lian! Kenapa sih Bapak sama Ibu teriak-teriak di rumah orang? Kak sopan sekali. Kamu itu jangan pura-pura, Yanti. Kamu di sini semua mau nagih utang sama kamu. Tahu kamu itu? Hutang? Saya nggak merasa punya hutang sama kalian. Bu, kalau ngomong itu jangan fitnah orang. Dipikir dulu dong, Bu. Astagfirullahalazim. Kamu lupa apa pura-pura lupa? Kamu kan punya hutang sama kita-kita semua. Kalau misalnya saya itu memang punya hutang, coba saya minta buktinya. Ada surat apa gitu? Atau bond? Kasih lihat ke saya. Kalau nggak ada, itu berarti saya tidak punya hutang sama kalian semua. Ya, mendingan Ibu sama Bapak pulang aja sekarang, ya. Masya Allah, ini benar-benar keterlaluan. Mendingan kita bawa aja dia ke kantor polisi. Biar suruh polisi yang nagih dia. Benar nggak? Benar. Kalau nggak gini, dia nggak bakalan ngaku. jadi sampai sekarang Pak Ustadz dan Aisyah belum menerima uang dari Yanti. Padahal saya sudah titipkan seminggu yang lalu, Pak. Nggak apa-apa. Lagi pula Bapak nggak minta bayaran kok. Tapi ya, Yanti nggak bisa dikasih hati terus. Waktu itu aja dia nggak mau ngebayar uang sumbangan untuk panti asuhan. Terpaksa Aisyah harus menjual perhiasan Aisyah yang dibeliin sama ibu buat ngegantiin. Aisyah, nggak boleh bilang begitu. Yanti pasti punya alasan kenapa ia lakukan itu semua. Bu, lepasin apaan sih? Dia. Lepasin, Bu. Jangan bawa kakak saya. Ayo, cepat. Tarik. Lepasin. Kakak saya, lepas. Kalian nggak berhak bawa saya, lepasin. Astagfirullahaladzim, ada apa ini? Kalian menyeret-nyeret Yanti. Kita mau bawa Yanti ke kantor polisi, Pak Ustadz. Karena dia tidak mengakui bahwa dia punya utang sama kita. Iya Pak Ustadz, padahal dia udah memakai uang kita, tapi nggak dikembalikan. Sekarang saya menuntut hak kita. Benar begitu, Yanti? Bohong, Pak Ustadz, bohong! Iya, Pak Ustadz. Saya mau bawa dia ke kantor polisi. Biar dia mengakui semua hutang-hutangnya. Bohong, Pak Ustadz, bohong! Diam! Kalian semua sekongkol! Kalian mau menjebak saya, lepas! Bayar utang kamu! Bayar utangnya dulu! Jangan lari kamu ya! Munafik kamu! Astagfirullahaladzim. Ayo ya, kita harus susul mereka. Saya takut Yanti diamuk orang. Kamu itu jangan pura-pura, Yanti. Kamu di sini semua mau nagih utang sama kamu. Tahu kamu itu? Ini benar-benar keterlaluan. Mendingan kita bawa aja dia ke kantor polisi. Biar suruh polisi yang nagih dia. Benar nggak? Kalau nggak gini, dia nggak bakalan ngaku.
Kak Yanti pingsan selama 3 hari. Malam itu, aku, Pak Ustadz, dan orang-orang nemuin kakak pingsan. Leher kakak penuh dengan benjolan. Lalu, kami bawa kakak pulang ke rumah. Kakak mau ketemu ayah? Sebentar ya. Kak, ini ayah. Maaf ya. Kakak memang punya hutang. Tolong kamu lunasi ya. Lunasi semua hutang kakak ya. Kakak gunakan untuk hidup kita selama ini, Rat. Ya Allah. Ya Allah. Kak. Ampun ya Allah. Kak Yanti. Ayah sakit ya. Ampun ya Allah. Ya Allah. Ampun. Tolong siapapun yang memiliki ganjalan ataupun urusan dengan almarhumah, mohon diikhlaskan. Ayah, Yanti memang sebenarnya masih punya hutang. Waktu itu ia meminjam uang sumbangan untuk panti asuhan tapi belum membayar. Terpaksa Aisyah harus mengganti uang itu dengan harapan Yanti akan membayarnya. Tapi sekarang saya ikhlas ya. Saya nggak akan minta Yanti untuk membayar utang itu lagi. Pak Ustadz, semasa hidupnya Yanti punya hutang sama saya dan semua orang yang ada di sini. Tapi saya dan semuanya sudah ikhlas. Semoga almarhumah bisa tenang dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua harus menjadi saksi atas ucapan kita sendiri. Jangan sampai suatu hari nanti kita mengungkit-ungkit lagi masalah ini. Dan ini semua harus menjadi pelajaran buat kita. Tolong mari kita timbun lagi tanahnya. Baik Pak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah.